Star River, in-ear monitor 2 dynamic driver dari Tree Audio. Kalau bicara soal dynamic driver, ingat QKZ X HBB CAN dan juga TruthEar Zero. Apakah in-ear monitor ini akan mengambil pasar dari kedua in-ear monitor tadi? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Inti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Star River in-ear monitor satu ini juga pernah mengingatkan saya kepada in-ear monitor yang pernah dirilis Tree Audio sebelumnya, yaitu Star C, ya Star C kalau nggak salah. Pikun bos, jangan jadi reviewer kalau pikun bos. Ya namanya juga manusia. Ya iya, masa setan bro. Brand Hi-Fi juga akhir-akhir ini sangat aktif bermain di konfigurasi 2 dynamic driver, tidak terlepas dari Star River ini. Dimana konfigurasi 2 dynamic drivernya ini berbeda, dia menggunakan 10 mm beryllium plated dynamic driver dan satu lagi 6 mm titanium coated diaphragm. Kapan pakai vibranium bro? Selain dynamic drivernya yang unik, dia juga memberikan 2 switch tuning sehingga kalian dapat memilih 4 profil suara di in-ear monitor satu ini. Untuk kabel sendiri, in-ear monitor ini sudah ditebel menggunakan dual pin 0,78 yang universal. Selain itu, in-ear monitor ini dipasarkan di angka sekitar 800 ribuan, jadi dia main di ranah di bawah 1 jutaan. 800 ribuan kurang lebih lah untuk harga dari in-ear monitor satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Tree Audio yang telah mengirimkan in-ear monitor ini untuk dapat kita review pada kesempatan kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging dari in-ear monitor satu ini pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan surprisingly, in-ear monitor ini dengan kotak sekecil ini, dia memberikan kelengkapan yang super banget. Dan saya cukup surprise dia memberikan kelengkapan yang sangat lengkap. Walaupun sensasi unboxingnya straight to the point. Dan secara keseluruhan kami berikan skor A- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari Star River ini. Oke, untuk build dari Star River ini dia menggunakan bahan resin. Jadi kalian bisa lihat di sini housingnya berbahan resin yang diimport dari Jerman. Jauh-jauh diimport dari Jerman untuk resinnya, dimana eksekusinya ini berwarna hitam. Jadi berwarna hitam pekat. Kalian tidak bisa melihat driver di dalamnya dari in-ear monitor satu ini. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada satu fan hole di dekat sini. Dan ada lagi fan hole di bagian atas sini. Jadi totalnya ada total berapa? 3-4 fan hole. Jadi 3 di sini dan 1 di sini. Ini dia. Jadi total ada 4 fan hole di in-ear monitor satu ini. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada switch tuningnya yang bisa kalian lihat. Ada 2 switch tuning, 1, 2. Jadi ada switch tuning di bagian belakang dari housingnya ini. Kalau kita lanjut ke bagian nozzle-nya ini, kita bisa lihat di sini nozzle-nya cukup besar, mungkin sekitar 5,5 mm ke atas. Di mana nozzle-nya sendiri sudah berbahan metal. Jadi berbeda dengan bahan housingnya dan sudah ada filternya juga di sini untuk mencegah kotoran telinga masuk di sini. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya, di bagian faceplate-nya sebenarnya faceplate-nya ini ada 2 warna yang bisa kalian pilih, warna biru dan juga hijau. Kebetulan kita dikirim yang warna hijau dan desainnya seperti ini. Ada logo juga Tree Audio di sini berwarna silver. Cukup simple dan menarik sih menurut saya untuk bagian faceplate-nya. Kalau kita lihat ke bagian kabelnya sendiri, kabelnya tentu saja detachable 0,78 mm yang universal dual pin. Sudah ada air hook juga yang preform transparan seperti ini. Jadi di sini ada air hook. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini adalah kabel dual braid masing-masing kiri dan kanan. Silver plated OFC. Jadi kenapa dia berwarna silver? Karena silver plated. Dan terkesan cukup lentur. Di sini terkesan cukup lentur dan ringan. Untuk ceiling slider dan splitternya sama-sama berbahan metal. Ada logo Tree Audio di sini dan bagian bawahnya 4 braid seperti ini untuk bagian kabelnya. Rapi juga untuk bagian kabelnya dan jacknya berbahan metal juga. Kebetulan saya dapat yang 4,4 mm balance dan ada tulisan Tree di sini. Untuk build quality-nya di rentang harganya sendiri kami berikan skor B+. In-ear monitor yang memiliki build yang oke banget.
Selanjutnya kita bahas fitting dari Star River ini. Untuk housing dari Star River ini bisa dikategorikan housing yang sedang, tapi memang dia sedikit tebal karena dia menggunakan 2 dynamic driver. Tidak kaget sih di situ. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular to deep fit dan pemakaian over ear seperti ini. Kekedapan dan gripnya oke dan terkesan cukup senak saat dipakai seperti ini. Untuk desain housingnya sendiri menurut saya cukup ergonomis dan tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu. Untuk pemakaiannya sih no problem, aman-aman aja dan so far sih cukup nyaman. Walaupun untuk jangka waktu pemakaian panjang bisa terasa agak panas. Ya itu dikarenakan fittingnya yang memang cukup senak, walaupun secara housing memang cukup ringan. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari Star River ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup variabel, di mana itu sangat depend dari switch tuning yang kalian gunakan. Di sini kita menggunakan semua switch on karena itu default dari pabrikannya, jadi kita gunakan all switch on untuk mode popnya. Oke, untuk bagian bass sendiri dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan bass yang cukup gebuk. Di sini kita menggunakan sekali lagi all switch on. Jadi bassnya di sini bisa dikategorikan cukup gebuk dengan impact yang pas dan punch yang memang tidak terlalu dalam. Bassnya ini cukup bertekstur dengan decay khas DD. Secara kualitas sendiri tidak super cepat banget dan tidak terlalu bersih. Masih ada ekornya dikit untuk bagian bassnya. Bassnya memang bukan bass monster, tapi cukup terkontrol untuk bagian bassnya. Jadi masih bisa di-appreciate dan dinikmati di situ. Bass yang overall sih oke dan cukupan untuk selera saya pribadi. Walaupun mungkin untuk kalian yang bass set mungkin sedikit kurang deep dan kurang tebel dikit. Tapi kalau untuk lagu-lagu secara umum sih menurut saya sudah cukup proper untuk kualitas dari bassnya. Untuk bagian mid-nya di sini bisa dikategorikan mid yang cukup forward dengan bumbu bright. Male vokalnya sendiri terkesan sedikit tipis dan forward dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang sedikit kurang dapet. Sedangkan untuk female-nya terkesan forward dan sedikit hot, memang agak sedikit tipis dan juga agresif di situ. Bisa diakalin sih kalau kalian mau untuk mentim female vokalnya yang agresif dengan menurunkan switch 2-nya di sini. Untuk shouting-nya sendiri cukup terasa pada volume-volume tinggi di in-ear monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya cukup lively dan terkesan tipis untuk presentasinya. Somehow mid-nya ini bisa dikategorikan clear banget di in-ear monitor satu ini, tapi side effect-nya itu dia memiliki suara yang... Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang terkesan bright, terkesan cering dengan tekstur yang cukup maju di in-ear monitor satu ini. Somehow cukup extend dan menghadirkan dinamika yang cukup baik. Cymbal crash-nya pun terasa lepas dan sedikit fatigue untuk selera saya ya. Tapi kan setiap orang itu bisa beda-beda untuk toleransinya. Selain itu detailnya pun bisa dikategorikan bagus untuk bagian atasnya di in-ear monitor satu ini. Untuk sibilan saya sendiri masih lebih aman dibandingkan shoutingnya yang lebih terasa di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Star River ini sebenarnya saya suka, tapi di satu titik juga menurut saya agak sedikit agresif. Mungkin bisa diakali dengan mempermainkan switch tuningnya itu, dan overall sih mungkin saya bisa kategorikan ini masuk pada kategori B untuk tonalitasnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang agak tipis, bright, dan sedikit agresif. Untuk timbernya dari in-ear monitor satu ini, timber suara dari in-ear monitor satu ini menurut saya agak sedikit kurang body, memang itu faktor tuningan, dan juga sedikit tajam, memang decay-nya agak pendek, jadi memang terkesan hit note-nya itu sedikit tajam. Untuk soundstage-nya sendiri memang tidak terkesan terlalu lebar, ada sedikit kesan depth-nya walaupun juga tidak terlalu tinggi banget sih in-ear monitor satu ini. Untuk detailnya sih bagus menurut saya walaupun agak sedikit numpuk-numpuk karena memang faktor soundstage-nya juga mempengaruhi. Untuk clarity-nya dari in-ear monitor satu ini menurut saya sangat bagus dan tidak terkesan mendem ataupun failed sama sekali. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini bisa dikategorikan oke, memisahkan instrumen dengan vokal dan instrumen dengan cukup baik dan tidak terkesan terlalu lengket-lengket. Untuk imagingnya ada sedikit kesan depth-nya, ada imagingnya dan terkesan layering-layeringnya. Walaupun tidak terlalu super banget di situ, dan positioningnya yang tadi saya sampaikan juga memang soundstage-nya tidak terlalu luas dan agak terkesan sedikit numpuk-numpuk, jadi positioningnya not very good. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini.
Mungkin ya bisa BB minus lah. Kalau kalian suka dengan inner monitor yang memang cepet, bright, dan heat note-nya itu snappy, inner monitor ini adalah inner monitor teknis yang kalian cari. Tapi kalau kalian cari timbre, memang soundstage agak sedikit kurang aja di inner monitor ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yaitu upper mid-nya cukup agresif, tapi bisa kalian akali dengan memainkan switch tuningnya. Untuk pro-nya sendiri ya itu adalah switch tuningnya. Switch tuningnya ini cukup proper menurut saya. Dua switch tuning yang memberikan suara yang berbeda-beda dan masih bisa dinikmati. Dan untuk value for money sendiri kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Selanjutnya kita bandingkan bagaimana sih 4 mode suara di inner monitor satu ini. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Kita akan bahas saja. Untuk 4 mode switch tuningnya ini bisa dikategorikan, ya kita akan bahas secara singkat aja di sini. Jadi kita menggunakan all on, di mana ini adalah preferensi atau profil suara yang terfun di sini. Jadi all on ini merupakan pop mode-nya mereka. Mereka namakan itu pop mode dan ini paling fun, dimana semuanya posisi terasa maju di depan, baik itu vocal, baik itu bass maupun treble-nya semuanya terkesan maju. Kalau switch 1 on dan 2 off di sini adalah mode bass head, jadi bassnya tetap maju dengan kesan V-shape yang lebih terasa di sini. Kalau bass satunya on, bass 2-nya off. Lanjut ke switch 1 off dan switch 2 on, itu adalah mode dimana mid high-nya itu cukup terboosting dan terkesan sedikit bright di situ, walaupun clarity-nya cukup bagus. Dan kalau switch all off itu adalah mode balance-nya di mana suaranya itu lebih mundur dan less clarity. Kesimpulan, inner monitor Star River ini adalah inner monitor yang unik, di mana mereka juga tidak hitung-hitung diberikan 2 dynamic driver dan 2 switch tuning. Itu sudah sangat cukup banget, bahkan wow sih. Tapi sangat disayangkan implementasinya ini kurang mengena di hati. Jadi ya itu faktor subjektif juga, kurang mengena di hati untuk suara dari Star River ini. Sekian cerita saya untuk Star River ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao.